Oke, kita akan melihat grafis yaitu mengenai klub-klub ya. Kita akan lihat, Bung, di sini dari data. Nah, ini bisa dijelaskan kekuatan-kekuatan klub ini seperti apa, Bung? Tadi Bung bilang bahwa walaupun sudah ada 5 ini dipastikan lolos, tapi masih akan bergerak begitu, Bung. Ya. Bisa dijelaskan, Bung? Ya, kalau dari 5 komposisi ini mix ya. Jadi ada Pelita Jaya, ada Satria Muda gitu, yang Prawira Bandung yang secara usia berkompetisinya sudah cukup lama. Jadi mereka memang sudah ada di level itu. Kemudian Dewa United juga meskipun tim yang relatif baru, itu sudah mulai menjadi tim yang bisa dibilang setiap tahun adalah tim playoff contender. Kemudian disusul juga ada Rans sebagai tim yang lebih baru. Itu juga sudah mulai tahun lalu dimasuk playoff, sekarang masuk playoff. Sudah jadi mampu bersaing lah ya, Bung, di situ ya. Mampu bersaing. Kemudian ada satu lagi yang menarik, sebuah tim baru. Nah, ini kita lihat bagaimana dengan Pelita Jaya, Bung? Oke, Pelita Jaya salah satu tim yang terlama. Kemudian tahun ini salah satu kontender yang cukup kuat, ya, diperkuat dengan pemain-pemain asing yang cukup baik. Salah satunya juga ada pemain asal NBA. Kemudian pemain lokalnya juga roster dengan cukup banyak pemain nasional. Jadi masuk playoff ini sih sudah pasti. Sudah pasti. Untuk Pelita Jaya. Artinya tadi dikatakan bahwa adanya pemain IBL itu berpengaruh besar. Pemain NBA berpengaruh besar. Pengaruh besar. Ya, terutama untuk popularitas, kemudian untuk juga permainannya. Dan Pelita Jaya ini dari 3 tahun terakhir sebuah tim yang selalu lolos hingga ke final. Jadi tahun lalu final, 2 tahun lalu juga final. Berarti 3 tahun masuk ke kategori masuk saingan berat ya. Betul. Nah, ini selanjutnya ini satu tim terbaru ini yang paling muda ini ya. Nah, ini menarik ini, Bu. Kesatria Bengawan Solo bagaimana, Bu? Tim baru surprisingly rekornya sangat baik. Mungkin melebihi ekspektasi semua IBL fans. Malah dikatakan bayi ajaib ini ya, Bu. Bayi ajaib. Dan mereka bukan hanya menang kalah secara beruntung ya, tapi mereka konsisten. Mereka salah satu tim yang memiliki rekor winning streaks-nya cukup panjang di liga. Dan sekarang ketika mereka sudah memastikan ke babak playoff, tantangannya adalah bagaimana Kesatria Bengawan Solo ini memang bisa benar membuktikan bahwa dia adalah sebuah tim yang layak untuk di playoff, bukan hanya untuk tahun ini dan tahun berikutnya. Jadi ini pembuktian untuk kelasnya Kesatria Bengawan Solo. Nah, dari pengamatan Bung sendiri, apa yang menyebabkan Kesatria Bengawan Solo ini mampu bersaing dengan tim-tim yang tadi sebelumnya sudah dijelaskan oleh Bung dengan saingan yang berat begitu? Menurut saya Kesatria Bengawan Solo ngeliat permainannya, dia punya karakter ya, karakter defense-nya, karakter hustle-nya. Kemudian meratanya distribusi bola antara pemain lokal dengan pemain asing. Pemain asingnya juga luar biasa ya, salah satunya adalah pemain terbaik yang pernah berlaga di Vietnam. Tetapi kontribusi lokalnya itu cukup merata. Jadi kan sekarang permainan basket itu memang ada yang bilang didominasi oleh pemain asing. Padahal kuncinya adalah bagaimana memanfaatkan pemain asing itu untuk memberikan kontribusi kepada pemain lokal lainnya. Justru memberikan pengaruh ya untuk membangkitkan juga. Betul. Ya, Bung, ya. Kesatria Bengawan Solo ini menurut kami one of good example. Artinya si bayi ajaib ini patut diwaspadai oleh klub-klub besar juga ya. Dan udah mulai membuktikan. Kemarin Kesatria Bengawan Solo berhasil mengalahkan Dewa United Banten. Secara di atas kertas mungkin di atas rata-rata, di atas pengalamannya, di atas usia jam terbangnya di IBL. Selanjutnya kita akan membahas klub selanjutnya. Ini adalah SM ini, Bung. Ini SM. Sudah Satria Muda Pertamina, Satria Muda Jakarta, tim dengan rekor championship paling banyak selama ini, mungkin 11 title. 11 title. Kalau kita lihat dari rosternya, pemain asing, pemain lokalnya ya di atas rata-rata bisa dibilang ya. Kemudian pemain lokalnya ada Arki, ada Abraham, ada Juan yang bisa disebut pemain senior bahkan di tim nasional. Tapi memang di tahun ini perjalanannya tidak semulus tahun-tahun sebelumnya. Kenapa itu, Bung? Kalau dilihat dari rekor menang kalahnya, Satria Muda biasanya lebih dominasi. Nah, ini di awal agak ada goyangnya, tapi beberapa minggu terakhir mulai menunjukkan performa Satria Muda yang seperti tahun sebelumnya, jadi lagi menanjak. Kalau tadi Satria Muda mungkin tahun ini bukan tahunnya. Ada waktu itu sempat, tapi sekarang kok mulai naik gitu. Ini akan menjadi ancaman yang
serius juga mungkin bagi yang lain, dan pengalaman di playoff-nya tidak diragukan. Oke, artinya ini apakah SM ini menjadi salah satu klub yang harus berhati-hati? Kalau dari poinnya bagaimana, Bung? Kalau dari poin saat ini, Iya. Satria Muda masih mungkin untuk melakukan pergerakan dari sisi peringkat, begitu. Di hal lain adalah Satria Muda ini menariknya ya, Ya. dengan title 11 kali championship, tahun lalu kebetulan dia tidak masuk final. Jadi rasanya tahun ini pasti mereka akan fight Akan fight untuk tetap masuk ya. kembali lagi ke final. Untuk membalikan lagi ini ya. Betul. Oke.